wassalam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan hari insyaallah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yaitu mari kita sama-sama bertanya untuk baik-baik kepada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana persiapan kita, ketakwaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan Ustaz kita untuk melanjutkan kajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimin illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari indah ini Allah perkenankan kita masih bisa bergerak, bisa ke masjid ini dengan karunia Allah yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung pemberiannya, dari detail saraf-saraf kita, dari detail penglihatan kita, kemudian ingatan kita. Ini semuanya karunia Allah yang tidak bisa kita bantah, dan ini semuanya butuh tafakkur, ta'ammul, bahwa kita sebagai hamba Allah ada jatah yang Allah titipkan di muka bumi ini. Pakailah sebaik mungkin, itu amanah, jangan sampai kita sia-siakan, karena penyesalan itu pasti di akhir bukan di awal. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, pribadi bersyukur, pribadi yang selalu menggunakan kesempatan terutama menuntut ilmu di waktu-waktu yang contoh seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian sebagai bersyukurnya itu kita adalah dengan sholat, karena anggota tubuh kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu butuh proses untuk mencapai tingkat keikhlasan kita, karena keikhlasan itu tidak semudah yang kita ucapkan, tapi ada proses-proses sehingga kita mencapai tingkat itu, dan baru terasa itu ketika rasa cinta sudah didapatkan. Itu. Pada baginda Nabi SAW banyaklah kita berselawat. Ayat selawat itu turun pada bulan Sya'ban, dan hari ini kita termasuk bagian daripada bulan Sya'ban, dan sudah tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah. Nanti malam sudah masuk di nisfu Sya'ban, nanti ya tanggal 15 nanti malam, karena pergantian waktu itu ketika Qamariyah bulan itu pasti malamnya, gitu ya. Hari ini sudah 14, nanti malamnya ini masih tanggal 14. Ketika sudah pas masuk maghrib itu ya, itu sudah masuk hitungan daripada pertengahan bulan Sya'ban yang banyak menyimpan hikmah, bahwa ternyata para malaikat kalau kita ini berhari raya, harinya malaikat itu bermalam raya, gitu ya. Jadi ibaratnya Idul Fitrinya itu malaikat itu di nisfu Sya'ban. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Ada juga Idul
Lailatul Qadar. Ini juga ada bulan Sya'ban. Banyaklah berdoa kepada Allah, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah titipkan itu. Tapi jangan hanya berbondong-bondong bawa air ketika malam harinya ya. Berikutnya nggak datang lagi. Itu sangat-sangat rasanya disayangkan itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak kita supaya dapat berkah. Berkah itu artinya taat. Itu. Kalau nggak taat ada berkah itu yang kamu lihatkan. Kemudian kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah di setiap hari Ahadnya kita bisa pengajian itu karena Allah. Selamat datang kameramen kita, alhamdulillah sudah sehat. Yang namanya kita titipan kesehatan itu luar biasa. Kita baru tahu sesuatu itu betapa berharganya sesuatu ketika biasanya Allah habis sejenak kemudian dititipkan kembali. Itu nikmat. Atau mungkin Allah ambil selamanya. Gitu. Kemarin kita sudah jelaskan tentang sebelumnya itu tentang tahajud, itu ya. Kemudian berbagi kebenaran, gitu ya. Nah, kita sudah singgung juga sebagian tapi belum maksimal ya tentang Al-Quran. Jadi bulan Rajab ini Syekh Abu Bakar Al-Warraq berkata bahwa bulan Rajab itu seperti menanam benih. Kita tabur benih. Jadi bibit-bibitnya itu kita tabur. Kemudian di bulan Sya'ban itu kita kasih air, sirami, airi supaya dia berkembang, tumbuh. Kemudian bulan Sya'ban itu memanen. Maksudnya di sini daripada hikmah daripada perkataan beliau ini, Syekh Abu Bakar Al-Warraq berkata bahwa di bulan Rajab itu memang ibadah-ibadah seperti sholat itu sudah memang nggak usah ditanyakan, dia wajib ya dari dulu. Sunnah-sunnah kita tingkatkan. Kemudian di bulan Sya'ban ini sebagai perantara, penghubung, penghubung. Kemudian kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, kita sungguh-sungguh beramal. Dan Nabi SAW banyak beramal di bulan Sya'ban. Aku suka, kata Rasulullah, amalanku itu diterima di saat aku berpuasa. Gitu ya. Jadi kita ini sebagai hamba Allah usahakan dengan latihan itu Senin Kamis. Jadi ini pastian Bapak Ibu yang kami muliakan, tanggal 15 itu malam Senin ya. Jadi Bapak Ibu bisa berniatkan, ya Allah saya niat puasa di hari Senin nanti ini dan di pertengahan bulan Sya'ban ini. Semoga turunlah rahmat Allah untuk kita, dapatlah pahala-pahala itu ya, kebaikan-kebaikan karena kasih sayang Allah itu turun. Walaupun sebagian ulama ada yang pro ya, ada yang kontra ya. Nah, karena ini hadisnya banyak juga, ada yang melemahkan, ada ini, tapi kita mencari fadilahnya. Jadi fadilah itu pada ilmu amal itu banyak yang hadis-hadis yang kadang-kadang dipakai, ada yang lemah, itu ya. Jadi ada pilihan-pilihan, tapi sebagian besar juga mengambil itu Bapak Ibu yang mengatakan wallahu a'lam bishawab. Nah itu, jadi daripada nggak ada gawe sama sekali, gitu. Kita berusaha beramal sebaik mungkin. Sekarang kita lihat bahwa Al-Quran, Syahrul Quran adalah bulan Ramadan. Jadi Syahrullah Rajab, Syahrul Rasulullah SAW adalah bulan Sya'ban. Dan ini kita bahas kaitannya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di sini kita lihat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran. Jadi ketika Allah menggunakan kata kami, itu biasanya ada yang dilibatkan. Yang dilibatkan makhluknya. Ada malaikat, ada manusia, itu ya. Banyak timnya di sini. Maka kalau Al-Quran mau dirusak, mau dirubah-rubah, pasti ketahuan. Allah yang jaga di sini. Karena ada yang dilibatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani, yaitu Al-Quran. Jadi kata Al-Quran ini dari kata qara'a, membaca ya. Jadi qira'atan, yaqra'u qira'atan
bacaan. Kalau kita melihat istilah bahwa dia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi dia melalui malaikat Jibril, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Diturunkan melalui malaikat Jibril, karena ada juga wahyu yang diturunkan langsung ke Nabi, enggak proses malaikat Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau melalui Jibril, inilah Al-Quran Karim yang kita baca, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, dan wajib disampaikan karena Nabi adalah Rasul. Rasul itu penyampai, dan pewaris Rasul itu adalah para ulama yang lurus ini, ya, untuk menyampaikan ke umat. Diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri suratul Nas. Berpahala bagi yang membacanya, gitu ya. Paham tidak paham, tapi kita berusaha untuk memahami. Maka Bapak Ibu, siapkanlah kita memang di Syaban ini memang sudah siap selalu membaca Quran, ya Bapak Ibu. Karena mahirnya kita, contohnya bawa motor, bawa mobil atau apapun ya, itu kan butuh proses ya, latihan dulu, betul Bapak Ibu ya. Jadi ketika masuk Ramadan kita nggak kaget, sudah biasa. Puasa sunnah sudah biasa. Bahkan hamba ini merasa mungkin kita pasti sudah tahu, dia biasa merasakan puasa Senin Kamis. Itu terasa berat itu ternyata kalau kita kadang puasa kadang tidak. Gitu ya. Kalau puasa terus-menerus itu biasa enteng dia. Nah ini bagi Bapak Ibu yang sudah merasakannya, gitu ya. Yang belum merasakan silahkan dicoba. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah akan dapat keberkahan di situ. Itu contoh-contoh. Jadi kita di bulan Syaban ini sudah banyak olah diri, gitu ya, melalui sholat berjamaah ke masjid, melalui puasa sunnah, melalui sedekah-sedekah kita bisa lakukan dan rutinkan. Tidak menunggu harus banyak, Pak. Jangan mengatakan bahwa saya harus banyak duit dulu baru saya bisa berbagi. Kalau nunggu seperti itu tidak berbagi terus, Pak. Pas gajian baru mau berbagi, udah gajian pun tak cukup, betul ya? Nggak cukup itu. Wah ini nggak cukup. Nengok itu masih banyak kebutuhan itu, Bro. Karena itulah kita manusia, nggak ada cukupnya, Bro. Yang mencukupkan itu rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kemuliakan, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran ini sebagai Allah melibatkan makhluknya yang kita sudah jelaskan tentang Al-Quran. Ma huwa syifa, yaitu syifa. Syifa di sini ada juga dawa. Nah ini kalau ada kan, kalau bahasa Arab itu dawa obat, itu materinya langsung nampak bendanya kayak batu sauda, madu, itu dawa obat, gitu ya. Kalau penyakit kan dawa obatnya. Jadi likuli dain dawa, setiap penyakit ada obatnya, itu Pak ya. Jadi Bapak Ibu apapun penyakitnya, mau virus corona atau apapun namanya, ada obatnya itu. Karena belum aja ketemu titiknya itu ya, itu Allah kasih nanti jalannya. Kita dituntut bersabar, karena kesabaran itu banyak kebaikannya. Setelah itu, ketika berkaitan dengan syifa, ini makna secara batin ini ya. Ada sesuatu yang tersirat, itu syifa itu. Maka ini Al-Quran ini mengobati yang berkaitan dengan hati, yaitu penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati? Itu kesombongan, kedengkian, kesesatan. Ini mengobati, Al-Quran ini mengobati. Kemudian kikir, pelit, gitu ya. Kemudian hawa nafsu yang tidak beraturan, itu yang tidak bisa dikontrol, itu Al-Quran. Itu maka Al-Quran itu luar biasa. Kita baca. Jadi obat tidur yang paling hebat itu baca Quran. Pas baca Quran kan tuh. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi obat yang tidak bisa tidur baca WA, baca Facebook, tidak tidur kita dibaca. Betul Bapak ya. Tapi kalau Al-Quran ngantuk langsung itu. Betul Bapak Ibu ya. Tapi baru selesai ngantuknya kalau lama dibaca. Sudah sekian lembar lewat baru tuh terasa kok mau terus gitu. Betul Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi ini Al-Quran itu mengobati penyakit hati, iri hati, dengki, sombong,
gitu ya, pelit, itu hawa nafsu yang tidak terkontrol, Al-Quran obatnya. Itu baca itu, telusur itu. Pokoknya jawaban-jawaban permasalahan yang kita hadapi. Ada orang soleh yang selalu baca Al-Quran dan memberikan testimoni bahwa setiap aku menghadapi masalah aku baca Quran dan selalu Allah kasih jawabannya. Gitu ya, Allah kasih selalu jawabannya. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan itu kasih sayang bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ini ada rasa. Keimanan itu rasa yang kita di dalam hati kita. Tidak bisa kita bendung dengan ucapan-ucapan. Dan iman itu meyakini aman, itu rasa aman, nyaman. Meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kapan kita lihat surga dan neraka? Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu, dan Rasulullah menyampaikan tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka. Beliau melihat keajaiban di Sidratul Muntaha, itu ya, di arasnya Allah. Itu kan ayat-ayat yang maha dahsyat. Di sisinya ada surganya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Ma'wa. Itu dalam Suratul Najm ada seperti itu. Ini tak pernah tertengok, tak pernah kita tengok ini. Tapi itu benar. Sudah diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran itu 100% keimanan kita. Tak boleh kita dustakan sedikit pun, satu ayat pun, setengah huruf pun tak boleh. Kenapa? Karena itu bagian keimanan kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang dirusak oleh musuh-musuh Allah dengan berbagai cara, melalui pendidikan, melalui apapun namanya. Itu Al-Quran itu bagaimana mau dihabiskan. Maka Soeharto ini jasa-jasanya itu musabaqah tilawatil Quran. Itu baik kan, zaman Soeharto terjadi. Beliau sudah berpihak kepada Islam dan Soeharto dijatuhkan. Karena dia sudah, kalau Soeharto betul-betul dan Islam berkembang kan jaya, kekuatan luar biasa di Indonesia itu. Ya. Jadi kalau ada yang menegakkan agama Allah, itu bagaimana musuh-musuh Islam itu bersatu untuk menghabisi. Tapi kalau belum waktunya tidak akan habis. Itu Bapak Ibu yang kemuliaan. Jadi untuk kita beramal, berbuat. Masalah hasil bagaimana, kau usah pusing mikir gitu Bapak Ibu yang kemuliaan. Nah itu ya. Berikutnya, karena rahmat ini kasih sayang Allah sama dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ketika di dunia itu rahmat, semua orang dikasih. Ya, semua orang dikasih. Mau sholat tidak sholat, mau kafir tidak kafir, mau beriman tidak beriman, itu dikasih. Itu dapat. Dikasih rezeki, dikasih sehat. Jazakumullah khairan. Nah itu ya. Jadi dikasih kita. Namun disayangi belum tentu. Kan ada kasih sayang. Disayangi itu kalau kita sayang sama anak. Contoh kalau sekarang ini jangan kasih HP. HP Android itu merusak. Itu baik. Kita kasih HP umpamanya. Tapi nggak sayang sama anak itu, karena justru HP Android itu merusak dia. Itu udah ya. Kalau anak-anak sudah pegang HP, udah telinganya kurang berfungsi dia itu. Kita tengok, kita lewat di depannya nggak ngerasa dia. Saking fokusnya dia terhadap mainannya dia. Itu udah ya. Nah itu contoh ya. Ada kan orang disayangi itu kita lihat, saya sayang ini berarti ada jangka panjang. Betul ya? Ada jangka panjang yang saya prioritaskan untuk menjadi pribadi yang hebat. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sayang sama anaknya yang masih dalam waktu belajar, masih anak-anak kecil itu jangan kasih HP, Pak, jangan. Itu Bapak Ibu ya, belum waktunya. Itu ya, merusak dia. Maka kalau mau menghafal Quran, jangan kasih HP, Pak. Apa pun ceritanya, kasih manual aja. Gitu ya. Oh, makanya Al-Quran cuma ada di HP di situ lengkap. Iya, nengoknya biar sebentar, nanti mainannya lebih banyak itu. Betul ya? Lebih pintar daripada kita itu. Oh, kita tak tahu dibukanya kalau itu. Betul ya? Itulah anak-anak lebih hebat daripada kita. Itu ya. Nah, jadi apapun ceritanya, kalau sekarang pendidikan mengatakan HP penting, itu silakanlah itu. Kalau bagi saya tidak. Itu Pak ya. Jadi mau menghafal Quran, kami sudah buktikan bahwa HP itu merusak. Itu ya. Mau menghafal Quran, jauhkan semua teknologi itu. Itu ya. Kembali yang manual. Itu Bapak Ibu. Nggak ada pikiran-pikiran terganggu, Pak. Insya Allah. Itu ya. Karena Al-Quran itu bersih. Jangan dicampur adukkan. Itu Bapak Ibu yang kami lihat. Itu yang kami rasakan Bapak Ibu. Ini real ya di lapangan.
bukan sekedar ucapan, "Hai Pak Ustaz ngomong gini," kami buktikan itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi anak-anak itu Al-Quran itu luar biasa, harus dia betul-betul natural, gitu ya, alami dia, harus betul-betul dengan keadaan dia. Maka kalau Allah sayang sama kita, dia akan memberikan sesuai dengan jatah kita. Dia tidak akan memberikan yang membuat kita jauh dari dia. Gitu. Ada kan orang kalau memang dia dikasih dulu Pak, dijebak dulu Pak, dijebak, dikasih kemewahan, keinginan-keinginannya dia tercapai, sholat. Ada gitu Pak, kita rajin sholat, susah hidupnya. Bolong-bolong sholatnya, bagus dia dapatnya. Ada yang seperti itu. Bisnisnya tambah bagus Pak. Itu Pak, ada yang kayak gitu tuh. Itu dia tiba-tiba bermaksiat, malah mudah dia dapat duit, rezeki jabatan. Tapi ketika dia mulai hijrah, nah itu ya, mulai sadar, di situ diuji, ini sungguh-sungguh hijrahnya atau enggak ini? Gitu ya. Dibuat dia belum menderita, sampai di mana dia sabarnya? Itu baik. Jangan kita ukur orang dengan materi, jangan. Tidak bisa diukur melalui materi orang, tidak bisa Pak. Nah itu, Qarun itu apa ukurannya Pak masalah materi Pak? Tapi kan dihinakan Allah. Nah, ketika orang sudah dijebak bahaya, yang disanjung-sanjung dulu, diangkat-angkat dulu baru plung gitu, hancurin. Itu buat apa itu? Gak penting itu. Yang kita penting adalah keselamatan. Maka kita minta selamat dunia akhirat. Betul ada Bapak Ibu yang kemudian, maka kita minta disayangi Allah, rahimnya Allah. Nah inilah Al-Quran itu, sayang Allah sama kita itu ada Al-Quran, gitu ya. Untuk kita baca, untuk jadi pedoman. Maka kami selalu mengajak, belilah Al-Quran yang gede-gede itu Bapak Ibu. Yang apalagi yang kita sudah berumur banyak ya sekarang sudah persiapkan ini, karena ada juga Al-Quran yang kecil, masih nampak Pak, itu mah gak kuat mengapa membacanya kalau terlalu kecil. Ya Pak, umur juga kita kan pengaruhi. Kalau nengok besar Pak, butuh tenaga juga ternyata itu. Gitu ya, pindahin kan. Kalau HP sih itu enggak bagus Pak, enggak enak rasanya. Tapi kalau pakai gerak tangan itu kan lumayan enak itu. Benar ya. Kalau ada Al-Quran selebar papan tulis Pak. Nah, itulah belilah itulah. Tapi agak susah kayaknya, harus dipesan khusus itu ya. Nah, itu. Allahu Akbar. Jadi kita buka gitu. Wah, enak. Buka gitu. Nah, itu ya. Nanti itu ada kesejukan Pak, ada air mengalir nanti. Gambaran ini saya buka air ini Pak ya. Ini sebagai gambaran bahwa ketika baca Al-Quran itu ada kesejukan, ada kebaikan, ada keberkahan nanti datang itu. Baca baik. Karena itu pembersih dia. Itu pembersih dalam diri kita. Ada penyakit-penyakit hati kita itu Allah berikan obatnya untuk di situ. Itu Allah. Ini jadi rahmat bagi orang yang beriman, hikmah-hikmah kita akan dapatkan, kebaikan-kebaikan berbagai macam akan ada kita dapatkan. Itu Bapak Ibu dengan Al-Quran. Pokoknya jawabannya itu bukan saya bisa menyampaikan harus seperti ini, enggak. Tergantung si yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu ya. Semua punya jawaban tersendiri. Karena manusia kan berbeda-beda sesuai dengan hajatnya. Itu. Kemudian wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidak akan bertambah. Itu ya. Dengan Al-Quran ini bagi orang-orang yang mendengarkannya itu, yaitu orang-orang kafir, kecuali dia akan menjadi celaka karena dia tidak mengimaninya. Sudah diingatkan. Maka Bapak Ibu, nikmat itu ketika Bapak percaya Al-Quran dan merasakannya. Bapak Ibu, kalau Al-Quran sudah menyatu dengan Bapak, ini gambar apa ya? Cinta dulu Al-Quran Pak, cintai dulu Pak. Tengok-tengoklah dulu Pak, gimana rasanya. Kalau Bapak sudah senang Al-Quran itu suka nengok tuh. Kalau kita senang sesuatu kan suka dekat tak? Betul ya? Mencintai sesuatu biasanya ada sesuatu kekangenan kalau kita nggak dekat di situ. Nah, kalau Bapak Ibu cinta sama istrinya, itu suka dekat kan gitu tuh. Nah itu kan ada sesuatu daya tarik, nggak bisa dipungkiri itu. Ada keterikatan. Dan ketika Al-Quran sudah menyatu dengan Bapak, maksiat-maksiat itu tidak bisa masuk. Susah Pak. Perkara melupakan Allah itu susah Pak. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, musik dengan Al-Quran tidak bisa bersatu. Ingat Pak, musik dan Al-Quran tidak bisa bersatu. Kalau kita mencintai salah satunya, dia akan keluar salah satunya.
Kalau kita mencintai musik, Al-Quran keluar, tidak bisa menyatu Pak. Kalau kita cinta Al-Quran, musik keluar. Itu proses. Maka kalau Bapak sudah merasakan itu, dengar musik itu rasanya aneh. Saya dulu Pak suka itu musik terus terang. Tapi sekarang rasanya aneh Pak, bagi saya Pak, aneh. Karena kami ngaji anak-anak terus ini. Ya kalau selawat masih saya dengar Pak. Kalau sudah musik macam-macam Pak, kayak rasanya nggak enak. Nggak tahu Pak, saya memang itu hati itu dengan pendengar itu nyatu itu Bapak. Boleh Pak dicek itu kalau ini. Bapak ukurlah dirinya Pak. Hati-hati kalau kita sudah lebih condong ke musik. Itu Al-Quran keluar dia Pak. Bagaimana Ustaz saya mencintainya? Cintai dulu, dekati dia dulu. Masalah nanti paham itu bagaimana pintar dengan Al-Quran itu proses itu. Itu Bapak Ibu ya. Bapak kan mau berproses naik derajat kan? Itu ya. Jangan itu melulu Pak. Itu ya. Nah itu. Apalagi masih kalau ada acara masih mau tampil Pak organ tunggal itu Pak ya. Jadi nyanyikan jandaku lagi Pak. Astagfirullah nanti musibah Pak. Itu ya. Nah itu hati-hati itu hati-hati Pak. Ya, saya hanya mengingatkan masalah Bapak menentukan diri ini kan terserah Bapak. Betul Pak. Kita ini kan berproses untuk menjadi pribadi yang lebih layak. Ingat Bapak Ibu, perkara akhirat itu jauh lebih besar. Perkara akhirat, bagaimana musibah-musibahnya, bagaimana asap-asapnya di akhirat kelak itu berat banget. Di dunia ini kita perbaiki. Mumpung ada waktu Pak ya. Ustaz, umur saya lebih banyak bermaksiat daripada aku menjadi baik Pak Ustaz. Tobatnya aku baru bertobat. Cuman ini Pak Ustaz. Dia kalau mau diukur adil memang kelihatannya gak layak masuk surga Pak. Allah itu memberikan kita masuknya surga itu bukan karena keadilan Allah. Karena sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sayang Allah sama kita Pak. Kalau orang sudah sayang Pak, dimaafkan gak kalau salah-salahnya itu? Dimaafkan. Ada orang itu yang membunuh 100 orang itu karena ini dia pertama datangi yang 99 sudah dibunuh itu. Ada itu riwayatnya panjang itu Pak. 99 dibunuh, datang lagi ke ulama yang kurang bijak, datang, aku masih diterima enggak tobatku? Oh, apa kawinmu? Aku sudah bunuh 99 orang. Itu membunuh itu kan dosa besar itu. Ini sudah 99. Nah itu, 99 besar. Oh, kamu tidak terima tobatmu. Kau sudah berdosa besar, terkunci bagi kamu. Akhirnya karena saking marahnya dibunuh juga dia. Ulamanya yang satunya ini Pak. Genap 100 Pak. Datang lagi dia mau tobat. Datanglah ke ulama yang bijak. Aku masih bisa nggak diterima tobatku? Kamu masih hidup, belum nyawamu sampai di sini tenggorokan, masih punya kesempatan. Itu masih diterima itu tobatmu. Akhirnya pergilah ke situ tempat yang baik itu. Ya, kalau contohnya Masjid Mu'izah. Itu lebih terbuka Masjid Mu'izah Nian Pak, ini gambaran aja gitu ya. Pergi ke situ tempat itu, perbaiki dari situ lingkungannya bagus. Di tengah perjalanan belum sampai berarti contohnya di Masjid Mu'izah. Ini sebagai gambaran supaya kita bisa merekam gitu Bapak Ibu. Belum nyampe mati di tengah jalan. Ini maksiatnya udah besar nih. Dia belum berbuat ini. Cuma ini. Nah, itulah sayangnya Allah. Akhirnya malaikat berebut. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Nah, ini bagian saya nih. Dia sudah membunuh 100 orang. Ini asap neraka lagi. Nah, malaikat rahmat tidak. Dia sudah menuju tempat baik. Gitu. Menuju tempat baik. Dia sudah mau tobat. Itu bagian saya. Akhirnya bersilang pendapat. Turunlah malaikat pendengar. Kalau begitu kita ukur. Ini dari tempat maksiat dia, tempat berbuat dosa dia, dengan tempat kebaikan dia, mana paling jauh, mana paling dekat. Ternyata setelah diukur, sudah meninggalkan jauh tempat maksiat itu, dan lebih dekat tempat kebaikan. Maka kasih sayang Allah ini, malaikat rahmat yang dapat. Dimaafkan Pak. Ini begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh ukur orang, dia tukang maksiat, sudah begini Pak. Kalau Allah kasih banyak orang mencemooh, akhirnya kebaikan-kebaikan pindah ke dia. Ada tuh Pak, kelihatan penjahat, dijelekin terus gini, dia jadi ulama dia Pak. Ada juga Pak, ulama besar, dia anak buahnya iblis Pak. Ada juga Pak, doanya diterima. Nah itu, casingnya keren, tapi dia memang seperti itu ternyata hanya casingnya Pak. Nah itu, jadi ya bersama iblis. Alhamdulillah.
Jadi jangan tertipu dengan gelar kita, dengan keulamaan kita, dengan kegiatan kita. Nauzubillah, hamba tidak boleh berbalik ke situ, Pak. Bukan hak saya sebagai hamba lain. Doa itu banyak dosa. Lebih baik kita ngaku banyak dosa, Pak, daripada merasa tak berdosa. Sombong nanti kita, Pak. Itu sombong itu milik Allah. Iblis saja mau maki pakaian Allah, mahal Allah itu dah. Akhirnya gimana? Kan dikucilkan, dilaknat. Gara-gara pakaian kesombongan dia pakai. Gitu Bapak Ibu. Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi orang ingkar itu dia dengar Al-Quran, kemudian tidak akan bertambah ini dan tidak akan mempercayainya kecuali kesesatan terus. Kalau orang sudah tertutup hidayah, tertutup apapun dikasih tahu, Pak, tidak mempan. Betul ya? Kita kasih tahu gini-gini, dengarin dia udah gak mempan, Pak. Cuma kita ini hanya menyampaikan saja, menyampaikan apa yang kita dititipkan oleh Allah. Mengajari Al-Quran tidak harus langsung minta dulu pada balighu anni walau ayat. Adakah hadis Nabi, sampaikanlah tentangku ini dari Allah, walaupun satu ayat. Betul ya? Jadilah penyampai. Aku tahu ilmunya inilah, itu ya. Bacalah, Pak, yang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus menjadi orang hebat, tidak, proses. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, sedikit. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa da'a bi janibi. Apabila manusia diberi kenikmatan dan berbagai macam kenikmatan, contohnya nikmat dunia itu sehat badan, mudah dapat rezeki, itu Pak ya, dan sebagainya. Kesehatan, aman, kecukupan. Tapi manusia itu dasar suka ingkar. Nah itu ya, dia jauh daripada ketaatan, dia jauh daripada ibadah. Dia dikasih rumah bagus, mobilnya bagus, nggak mau ke masjid Moiza, Pak. Terus terang aja lah, Pak, gitu ya. Dia dikasih ini, nggak mau dia. Ini nih, hati-hati Bapak Ibu. Ada yang seperti ini manusia. Dia nggak mau sadar-sadar, juga hati. Oh, diundang-undang mau datang-datang, Pak ya. Dengar ceramah, Pak, ini kuping saya panas ini, Pak. Oh, hati-hati Pak, ini iblisnya banyak ini. Lagi bercokol di telinga. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan itu. Astagfirullahaladzim, ini saya istighfar dulu terhadap diri saya sendiri, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dengar azan, waduh, ini mengganggu tidur aja ini. Itu Bapak ya. Dengar ngaji, waduh, ini sebentar lagi. Nah, tidur aja lah. Itu Bapak Ibu ya. Ini bersyukur Bapak Ibu ada tempat seperti ini, ada ulama-ulamanya, ada ustaz-ustaznya datang ke sini. Kalau zaman dulu Pak, itu dari negara ke negara lain itu berpindah nyari ilmu itu, walaupun satu hadis Pak. Itu ya, keberkahannya nggak usahanya. Manusia banyak yang ingkar, kufur nikmat bahasanya itu Pak ya. Diberi sehat kan dia tidak pakai taat, malah dia pakai jalan-jalan Pak. Coba lihat Pak. Itu banyaknya kita ini. Kalau masjid itu masih sepi itu biasanya. Kalau tempat makan itu saya agak kurang sepi itu. Contohnya kalau maghrib isya itu banyak tempat makan yang enak-enak itu. Boleh Pak survei. Itu waktu sholat, ini sholat atau tidak? Ya tergantung orangnya masing-masing. Bawa keluarga, naik mobil, wah berbangga-bangga lah dengan itu Pak. Nah, hati-hati. Karena orang yang seperti itu nanti kalau tidak sadar-sadar, dia nanti kasih catatan amalnya di surat Al-Insyiqaq, dikasih catatan amalnya dari sebelah kiri belakang. Nerima. Kemudian di dunia ini, wa yang kalibu ila ahli masrura, di dunia ini dia senang-senang Pak. Dia senang-senang. Boleh buka itu surat Insyiqaq. Dia senang-senang, bersendahura, lupa sama Allah waktu sholat dia nggak pedulikan. Inna Allah ala Yahudi, dikiranya itu sebenarnya bagus, dikiranya itu suatu kebenaran, pembenaran terhadap diri sendiri, Pak. Ternyata tidak, salah besar, neraka di situ. Jadi hati-hati, waktu sholat kita bawa keluarga dan kita tidak taat di situ, hati-hati, musibah itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terjadi di situ menjadi kufur nikmat, karena kita nggak pakai. Manusia diberi seperti itu malah tidak beribadah. Malah kalau diberikan nikmat seperti itu dia jauh dari Allah, maka dia menyombongkan. Itu Pak ya, menyombongkan terhadap titipan itu. Apa yang disombongkan Pak? Itu titipan kok. Kalau Allah sudah mau ambil, selesai Pak. Sudah Bapak ya. Umur ini titipan, mobil kendaraan apa semuanya titipan. Kalau sudah waktunya selesai semua. Itu Bapak ya. Tidak ada yang abadi Pak, walaupun namanya hotel abadi.
Kan ada hotel abadi di Jambi. Itu abadi namanya Pak. Tapi enggak selamanya kan? Itu Bapak Ibu yang kamu muliakan. Dia menyombongkan dengan itu. Apa yang semoga Anda bisa sombong. Wa idza massau syarru kana ya'usa. Kalau dia ditimpa musibah, penyakit, kemiskinan, dia berputus asa. Ini penyakit bahaya Pak ini. Manusia stres, tingkat tinggi, dunia sempit Bapak Ibu. Jangan berkata seperti itu Pak. Kalau masih ada iman, masih ada ini, walaupun kadang ekonomi sempit-sempit, walaupun musim pandemi begini, masih hidup juga itu Bapak Ibu. Jangan berputus asa. Aku kalau kena penyakit corona gimana biayanya gitu. Nggak usah pikirin itu Pak. Pusing stres itu. Nah itu ya. Nah, kita berharap seterus sama Allah, berbaik sangka. Karena Allah akan memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak akan di luar itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, manusia seperti ini diberi nikmat lupa sama Allah. Nah, ini ayat ini ada dari ayat innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Wa idza massahu syarrun jazua. Kalau dia timpa yang jelek dia berputus asa. Wa idza massahul khairu man'a. Kalau diberikan kebaikan, harta yang mudah dapat, jabatan dapat, dia kikir Pak. Ini Al-Qur'an yang menyebutkan, ini Allah yang menyebutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan sampaikan ayat berikutnya nanti. Ini sudah tanggal 28 Pak ya. Berarti 2 pekan. Berarti sudah masuk Ramadan atau belum? Walau alam kan tanggal 13 Ramadan Pak ya. Tanggal 13 April. Belum Pak ya? Belum, berarti mudah-mudahan kesempatan. Kami kembali kepada Pak. Ya Pak. Alhamdulillah. Tabarakallah. Juga Allah yang sudah besar yang memberikan pencerahan bagi kita semua. Barangkali dapat kita garis bawahi apa yang Ustaz sampaikan tadi. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang sudah dilakukan, barangkali itu dari syirik, pintu maaf yang Allah sediakan jauh lebih besar dari dosa atau kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Asal kita tutup kehidupan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pada kesempatan ini kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada keluarga Tasbih yang sudah memberikan sedekahnya pada pagi hari ini. Semoga Bapak keluarga akan dilipat gandakan dengan pahala yang luar biasa dan dapat diberi kemudahan dunia dan akhiratnya. Jadi kami ucapkan terima kasih atas sedekah yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada waktu beberapa menit lagi sebelum kita tutup kajian kita ini. Bagi Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan, bagi Ibu yang perlu menyampaikan pertanyaan untuk kita diskusikan, kami persilakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Silakan Pak. Kelihatan Bapak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam hidup pasti ada yang bisa sengaja. Dan dalam ini kita melihat apa ciri-ciri secara lahiriah dari ketika orang yang sudah dosanya mengampuni Allah. Kira-kira secara lahiriah baik kita melakukannya cirinya bagaimana itu? Terima kasih. Orang yang sudah bertobat, Ya. Masya Allah ini saya bukan perawat Pak ya. Jadi kita hamba ini berusaha sebisanya, ya. Karena saya bukan sebagai penentu, tapi Allah lah yang maha penentu masalah ini. Dengan kerendahan hati, saya berusaha menjawabnya dengan mudah-mudahan Allah berikan hikmah di situ. Ciri-ciri orang yang sudah diterima taubatnya atau sudah dekat dengan Allah, bagaimana dia? Kita belajar dalam ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Kalau orang yang sudah menghadapi kebaikan, dia tingkat kesabarannya sudah tinggi. Karena sabar itu berat. Diuji dengan apapun dia terima, akhirnya dia hidup dengan keadaan.
Yang kita nilai orang kalau sudah sakit, sudah kena corona umpamanya Pak ya, dia hina Pak, jangan Pak, gitu ya. Karena biasa Allah uji melalui berbagai yang tidak enak. Itu dia terima, dia ridho. Ada kematian keluarga yang dicintainya, dia terima. Itu. Karena biasanya kalau hijau orang itu diuji macam-macam. Itu. Dan ketika dia dengar dengan ayat-ayat Allah, dia terasa. Dia bahkan kadang-kadang menangis Pak. Dia tersentuh Pak. Ada kan kita itu kayak Al-Quran itu kayak angin lalu aja Pak. Dia peka Pak. Udah mulai terasa. Kalau dia dengar kebaikan ada ajakan, dia sungguh-sungguh. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Sebisa mungkin dia akan melakukan. Ini biasanya arah menuju di situ tuh. Kalau kita lawannya terbalik berarti bahaya. Termasuk saya sebagai ustadz sudah nggak merasa enteng aja itu bahaya bagi saya Pak. Itu ya kan jangan mengatakan bahwa Ustaz lah paling selamat. Jangan coba-coba berkata seperti itu, nanti bahaya juga saya Pak. Jadi nauzubillah misalnya itu kesombongan nanti ya. Nah, dengar ayat, dengar orang begini, dia seakan dia merasakan bahwa seakan-akan dia mau mati duluan Pak. Seakan-akan dia yang paling banyak dosanya. Itu. Lebih baik kita merasa seperti itu. Jadi dengan ayat dia mulai terasa. Dengar ada seperti ajakan, dia merasa peka. Nah itu biasanya sudah dibersihkan oleh itu. Karena cara pembersihan itu kan ada macam. Kalau pakaian kan di laundry Pak, ini kan jelas. Tapi kalau manusia bagaimana di laundry masuk ke laundry Pak? Putar-putar kan tidak seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Tapi dengan ada kepekaan, kepedulian, mudah-mudahan beliau yang ngasih ini insya Allah bagian daripada kepedulian ini. Itu Bapak Ibu yang kami katakan. Kan kita ini kalau mau nggak keluar, tapi kalau kita bisa melakukan itu, hargailah Pak. Dan yang tidak mampu, tidak bisa kita juga menilai. Karena ada juga ciri yang lain yang bisa dipakai. Betul Pak ya? Ini ada gambar-gambar ke situ. Mudah-mudahan kita tersentuh di situ. Kemudian kalau ini berproses Pak, hidup ini berproses Pak. Dengan seperti ini kita terasa Pak. Agak susah mengungkapnya Pak. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu yang kami muliakan yang disampaikan. Bu aja, biasanya Bu aja itu ada itu. Ada Bu aja. Ya saya itu ada tuh. Ini bagian Pak Ustaz gitu ya. Ya bolehlah dibagi-bagi Bu aja. Bagaimana hidup ini? Kan lebih dulu hidup Bu aja daripada saya yang hidup aja. Itu. Pak ada? Pak Haji? Oh, Haji. Di sini sebelah sini atau sebelah sini? Kalau sudah saya kan apa aja, langsung bawa urusannya. Ini kan urusan bercanda aja, alhamdulillah sudah cukup lagi saja. Semoga Bapak Ibu kita tersentuh masalah pengajian ini. Hamba ini doif, lemah, banyak kekurangan. Saya merasa juga banyak dosa Bapak Ibu yang kemudian dosa itu tidak harus nampak begini-begini Pak, tapi di dalam batin kita. Merasa kita paling bagus, merasa kita paling bersih. Alhamdulillah sekali, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita berusaha berhijrah, berangkat, dan semoga Allah berikan ketahanan, kekuatan. Karena ketika kita diberikan seperti itu ada ujian yang tidak enak kadang-kadang. Ada enak Pak, bahkan kita lalai. Ada tidak enak, diberikan begini-begini. Maka terimalah, ridho, rela dalam segala keadaan. Apapun yang Allah titipkan, tetap kita ikhtiar, tetap kita termotivasi, sungguh-sungguh itu. Jadi itu prinsip Rasulullah SAW dan sahabatnya di siang hari itu bagaikan kuda perang, semangatnya tidak tinggi, bersungguh-sungguh, tidak pernah putus asa. Tapi di malam hari bagaikan pendeta. Bagaimana pendeta di malam hari? Tidak tidur, dia bermunajat kepada Allah, berminta kepada Allah. Jadi ini artinya keseimbangan. Itu mudah-mudahan kita dititipkan itu, dipertemukan selalu orang soleh dan soleha, dan pasangan kita insya Allah semakin baik dan mau memperbaiki diri Pak. Jangan melihat masa lalu yang begitu gelap, karena melihat masa lalu yang ini Pak nggak ada selesainya Pak. Diuji-uji itu tidak bagus Pak. Itu Pak ya. Yang sudah lalu sudahlah. Ada teman kesalahan teman itu sudah begini, kalau saya sudah maafkan. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan. Pak, kalau sudah diingatkan maksiat kita itu ibaratnya luka lama digores lagi Pak, dibuka lagi Pak, kan sakit Pak.
Gitu ya. Kalau masih bisa ditutup-tutupin. Aib bapak ibu tutupin. Gitu ya. Saling menutupi. Kenapa kok kejahatannya Firaun bisa dikasih tahu? Berarti ada di penting harus ditahu oleh manusia. Ada memang tidak boleh kasih tahu tentang pribadi kita. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sudah berlalu minta ampun sama Allah. Ya, ke depan kita tahu motivasi untuk menata hidup kita mumpung masih ada jatah hidup. Itu Pak ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma jama'na jam'an wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan summa. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Yang begitu banyak ya Allah, yang begitu banyak ya Allah. Kami belum tentu sampai bulan suci Ramadan ya Allah. Bisa saja kami menengok ini sebentar lagi, tapi umur kami tidak tahu ya Allah. Kami tidak tahu. Ya Allah, ya Allah, setiap detik, setiap waktu aku bisa sempat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ya Allah, ya Karim ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Bila ada hak-hak saudara kami yang belum kami tunaikan ya Allah, berikanlah kesempatan untuk menyelesaikannya di dunia ini ya Allah. Jangan sampai di akhirat kami baru berperkara ya Allah. Itu berat ya Allah. Di dunia ini bisa kami selesaikan ya Allah. Dan Engkau beri kekuatan ke situ ya Allah. Ya Allah, sanggupkanlah kami ya Allah. Sanggupkanlah kami ya Allah untuk menyelesaikan perkara-perkara kami di dunia ini ya Allah. Karena kami adalah manusia biasa yang banyak salah ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau menitipkan Ramadan dan bisa kami sampai itu kebahagiaan yang luar biasa ya Allah. Karena itu adalah bulan maghfirah, bulan kasih sayang ya Allah. Namun ini kami tidak tahu. Kami hanya berharap, beroptimis ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang baik ini yang selalu diberi kekuatan ya Allah, yang diberi kekuatan ya Allah untuk menata hidup ini ya Allah dalam segala keadaan ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang bersyukur, pribadi yang bersyukur tidak harus banyak dapatnya sekian-sekian, tapi Engkau yang menitipkan rasa syukur itu ya Allah. Karena rasa syukur itu sangat penting kami dapatkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana rabbana aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Subhanakallahumma wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih dari menyampaikan kebenaran yang memberikan pesan dari kami semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kembali bahwa nanti malam kita sama-sama datang ke Masjid Al-Mau'izah. Pertama sholat maghrib bersama, setelah berjamaah maksud kami. Setelah itu kita memperingati malam Nisfu Sya'ban, nanti malam pada sholat maghrib. Dan barangkali ada ibu bapak yang akan menyampaikan sedekah atau membawa kue silakan. Namun dari masjid juga nanti akan menyediakan snack ala kadarnya. Tapi jika bapak dan ibu mau sedekah juga masih terbuka kesempatan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada subuh hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk Ahad depan itu kita libur. Kita akan insyaallah libur dengan Allah 2 pekan ke depan. Demikian, salam tinggal saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila itu boleh saya